Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kesempatan sore hari ini untuk kita datang kepada Tuhan, kita pergunakan dengan baik. Oleh karena kasih kemurahan Dia yang sudah Dia berikan kepada kita, mari bersama-sama kita persiapkan hidup kita persiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Tuhan, Kaulah pengharapanku. Mari bersama-sama kita bawa hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, mempersembahkan persembahan pujian kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allah.
Haleluya. Terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Engkau Tuhanku. Biar pada sore hari ini Tuhan, melalui lidah mulut kami boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Kau memberkati ibadah kami. Kau memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Sehingga kami semua, sidang jemaat-Mu Ebenezer Tuhan, mendapatkan kekuatan, mendapatkan firman-Mu atas hidup kami. Terima kasih Kau memberkati kami semua para pelayan-Mu. Kau memakai dan Kau mengurapi kami semua. Semua hamba-Mu yang akan menyampaikan berkat firman-Mu. Biar dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu, Kau juga memakai hamba-Mu ini untuk menyingkapkan rahasia firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kalau masih ada kuasa-kuasa si setan si iblis yang hendak mengganggu, mencuri setiap perhatian kami. Biar kami berseru dengan nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan, menghalaukan semua di dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa darah-Mu, darah Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita akan memuji Dia karena Dia begitu besar, karena Dia sudah memelihara hidup kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Mari kita akan pujikan pujian ini dengan sukacita dalam hati kita. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa.
cinta bakti menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Dia yang penuh kuasa, Dia yang besar untuk kehidupan kita. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu perhatian Tuhan atas hidup kita. Mari pada sore hari ini kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Allah peduli, Allah mengerti akan segenap persoalan dalam hidup kita. Kita buka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu baik atas kami Tuhan. Kau begitu memperhatikan setiap hidup kami. Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Suatu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri saat Allah. Mari sidang jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Banyak perkara, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Suatu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri saat Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan
Sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memperdulikan, memperhatikan kami, bergumul untuk kami semua dalam segala masalah yang kami hadapi. Terbukti Engkau selalu memberikan firman-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, nyatakan firman-Mu bagi kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua di Mojokerto Tuhan, sidang jemaat Ebenezer dan sekitarnya, urapi semua, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Oh, menjamah kami, mengubahkan kami, menyembuhkan kami, menolong kami sampai menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah menipu kami semua. Segala kuasa iblis setan mengganggu, merintangi, lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai 21. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana, sudah selesai. Maka memancarlah kilat dan menderulah deru guru, terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu, lalu terbelahlah kota besar dan seterusnya. Jadi ini cawan yang ketujuh, penumpahan cawan yang ketujuh atas angkasa, penumpahan cawan yang ketujuh ke angkasa, sehingga sehingga terdengar suara sudah terlaksana. Penumpahan cawan yang ketujuh ke angkasa atau atas angkasa, sehingga kedengaran suara sudah terlaksana. Artinya sudah terlaksana, artinya pelaksanaan penghukuman Allah sudah selesai. Pelaksanaan penghukuman Allah sudah selesai. Dunia sudah berakhir dengan kiamat. Dunia sudah berakhir dengan kiamat. Dan Yesus datang kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja, mempelai pria surga di awan-awan yang permai. Itu artinya sudah terlaksana. Itu. Jadi pelaksanaan penghukuman Allah sudah selesai, dunia sudah berakhir dengan kiamat, dan Yesus datang kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja, mempelai pria surga di awan-awan yang permai. Nah, ini hati-hati. Pada akhir zaman, jadi menjelang penghukuman ini datang, pada akhir zaman Antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Nah, sesaat sebelum penghukuman itu, Antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Ya, itu. Pada akhir kekuasaan Antikris terjadi perang Harmagedon. Itu yang sudah kita pelajari cawan ke-6 itu ya. Jadi pada akhir kekuasaan Antikris terjadi perang Harmagedon. Nah, dan diikuti oleh penumpahan cawan murka Allah yang ketujuh. Ya, itu yang ketujuh, itu penghukuman atas dunia. Ya, itu. Jadi pada akhir kekuasaan Antikris, pada akhir kekuasaan Antikris terjadi perang Harmagedon dan diikuti penumpahan cawan murka yang ketujuh.
Pada saat itu Yesus datang kembali kedua kali. Pada saat itu Yesus datang kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja, mempelai pria surga, untuk pertama menjemput, mengangkat mempelai wanita, gereja Tuhan sempurna, mempelai wanita ke awan-awan yang permai. Menjemput atau mengangkat gereja Tuhan sempurna, mempelai wanita surga ke awan-awan yang permai. Kedua, Wahyu 20 ayat 10, mengalahkan musuhnya setan Tritunggal dan iblis yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang antikris dan nabi palsu, dan mereka disiksa siang malam sampai selamanya. Setan, antikris, nabi palsu, 3. Jadi untuk mengalahkan semua musuhnya, yaitu setan Tritunggal, untuk mengalahkan semua musuhnya setan Tritunggal. Wahyu 20:10. Yang ketiga, 2 Tesalonika 1 ayat 8, Yohanes 3 ayat 18. 2 Tesalonika 1 ayat 8, kemudian Yohanes 3 ayat 18. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah, tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Terus Yohanes 3 ayat 18, ya, barang siapa percaya kepada yang tidak akan dihukum, barang siapa tidak percaya ia tetap berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal. Nah, ini jadi yang ketiga, mengadakan pembalasan, penghukuman kepada orang yang tidak mau mengenal Allah. Ya, orang yang tidak mau mengenal Allah, tidak mau mentaati Injil, murtad. Itu orang yang tidak mau mengenal Allah, tidak mentaati Injil, sama dengan murtad, sama dengan orang yang tidak percaya Yesus. Yohanes 3:18. Sama dengan murtad, sama dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus, tidak beriman kepada Yesus. Nah, ini yang akan dibalas, dihukum orang yang tidak percaya kepada Yesus. Artinya orang tidak percaya kepada Yesus artinya sekalipun sudah diinjili, sekalipun sudah mendengar Injil, diinjili, mendengar itu, tapi tidak mau percaya kepada Yesus. Sekalipun sudah mendengar Injil, sudah diinjili, tetapi masih tetap tidak percaya kepada Yesus. Kemudian orang yang gugur dari iman. Orang yang gugur dari iman. Sudah percaya tapi gugur. Orang yang gugur dari iman hanya karena perkara jasmani, hanya karena ajaran-ajaran palsu, hanya karena perkara jasmani, hanya karena ajaran-ajaran palsu. Nah, ini yang akan dihukum. Orang yang tidak mau mengenal Yesus, tidak mentaati Injil Yesus, murtad, sama dengan orang yang tidak percaya Yesus. Artinya sekalipun sudah diinjili tapi tidak percaya. Satu. Kedua, ya, orang yang gugur dari iman. Nah, itu sudah percaya Yesus tapi tidak percaya lagi, gugur hanya karena perkara-perkara jasmani, ajaran-ajaran palsu. Ya, nah ini tidak percaya, tidak beriman, itu dihukum. Oleh sebab itu kita harus mempertahankan dan meningkatkan iman kita sampai menjadi iman yang sempurna. Oleh sebab itu kita harus mempertahankan, bahkan meningkatkan iman kita untuk sampai menjadi iman yang sempurna. Nah, ini baru kita bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Harus punya iman yang sempurna. Proses peningkatan iman. Proses peningkatan iman. Satu, harus memiliki iman yang benar. Kebenaran, iman yang benar, kebenaran itu halaman tabernakel. Ya, kerajaan surga tabernakel ada 3 ruangan. Seperti gereja di Mojokerto juga 3 ruangan, ada halamannya di luar, masuk pintu gerbang ada halaman. Kemudian ada ruangan suci tempat Bapak Ibu duduk, dan ruangan maha suci tempat podium, itu ruangan maha suci, ada tabut perjanjian.
Nah ini iman, harus memiliki iman yang benar. Itu menunjuk halaman tabernakel kerajaan surga. Itu iman yang benar, kebenaran. Langkah-langkahnya itu tadi prosesnya harus memiliki iman yang benar. Nomor 1 itu halaman. Langkah-langkahnya pintu gerbang. Masuk pintu gerbang. Artinya kita harus percaya dan menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Kita harus percaya dan menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat lewat mendengar firman Kristus, lewat mendengar firman yang diurapi Roh Kudus. Firman yang diurapi Roh Kudus. Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita harus mendengar firman Kristus, firman yang diurapi Roh Kudus. Firman yang diurapi Roh Kudus. Ya, itu iman timbul dari pendengaran. Contohnya iman Abraham. Abraham tidak tahu tempat yang ia tuju, tapi dia mendengar, ayo pergi, tinggalkan daerahmu ini, negaramu ini yang sudah makmur dia. Tapi pergi ke tempat yang tidak tahu dia, hanya mendengar. Nah itu iman yang benar. Kalau melihat iman yang rapuh, kalau melihat yang baik, oh puji Tuhan, Yesus tolong. Sakit jadi sembuh, Yesus tolong. Kalau sakit meninggal dunia, sudah mulai dia, enggak ini lagi. Nah, itu iman yang benar dari mendengar, bukan melihat. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Jadi itu firman Kristus, firman yang diurapi. Pemberitaan firman harus diurapi Roh Kudus sehingga kita bisa mendengar firman dalam urapan Roh Kudus dengan sungguh-sungguh. Mendengar dalam urapan Roh Kudus sehingga sungguh-sungguh mendengar firman, tidak ngantuk, tidak bosan. Sampai mengerti. Roh Kudus membuat kita mengerti firman Allah. Kemudian Roh Kudus membuat kita percaya, yakin pada firman Allah. Menjadi iman di dalam hati. Itu iman yang benar. Nah, itu iman dari mendengar firman. Hati percaya, mulut mengaku dosa. Roma 10 ayat 10. Hati percaya, mulut mengaku dosa. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hati percaya firman, maka mulut mengaku dosa. Sehingga kita mendapatkan pengampunan dosa, kita dibenarkan, diselamatkan oleh Tuhan. Jadi saat-saat mendengar firman ini menentukan selamat atau tidak. Kalau kita diurapi Roh Kudus sungguh-sungguh, kita bisa mengaku dosa, bisa hati percaya dan mulut mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama. Jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Saudara, nah itu kita dibenarkan atau diselamatkan. Kita dibenarkan atau diselamatkan. Saudara, itu kita mengaku dosa, kita dibenarkan, diampuni dosanya, dibenarkan, diselamatkan. B, mezbah bakaran, mezbah korban bakaran, bertobat, percaya kepada Yesus. Mezbah korban bakaran artinya percaya kepada Yesus dan bertobat. Berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa. Terutama tidak boleh dusta lagi. Itu mati terhadap dosa. Itulah tidak boleh dusta lagi. Itu mati terhadap dosa. Kemudian C, kolam pembasuhan. Gambarnya ya selalu ditunjukkan ya. Kolam tadi pintu gerbang, mezbah korban bakaran, kolam pembasuhan. Itu baptisan air yang benar. Baptisan air yang benar. Ya, baptisan air yang benar. Roma 6 ayat yang keempat. Dikuburkan. Roma 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, Yesus, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi baptisan air yang benar adalah, saya ulang-ulang supaya kita mengerti, orang yang sudah percaya Yesus dan bertobat, mati terhadap dosa, harus dikuburkan dalam air. Harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Sehingga keluar dari air bersama Yesus, bangkit dari dalam air bersama Yesus, maka langit terbuka, surga terbuka.
ya, surga terbuka. Kita mendapatkan hidup baru, hidup surgawi, yaitu hidup dalam urapan Roh Kudus. Roh bagaikan merpati turun ke atas. Baptisan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, itu hidup baru, hidup surgawi. Mengalami baptisan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, sehingga kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Imannya benar, pasti hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Ya, semoga kita mengerti, kita selamat dan diberkati oleh Tuhan. Kalau sudah hidup dalam kebenaran, tidak dihukum. Selamat sama dengan tidak dihukum. Nah, tidak masuk dalam penghukuman terakhir, tidak masuk. Selamat sama dengan tidak dihukum, malah diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Itu proses pertama, mempunyai iman yang sempurna. Mulai iman yang benar dulu. Nah, makanya perhatikan cara mendengar. Lukas, saudara, perhatikan cara mendengar. Lukas 18 ayat 8. Ya, Lukas 18. Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8 ayat 18. Lukas pasal 8. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Nah ini, perhatikan cara kamu mendengar. Karena siapa mempunyai kepadanya akan diberi, siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Perhatikan. Oleh sebab itu, saudara, saat-saat mendengar firman ini adalah saat-saat yang menentukan kita diselamatkan atau tidak, atau dihukum. Saat-saat mendengar firman adalah saat yang paling menentukan apakah kita diselamatkan, diberkati, atau kita dihukum. Oleh sebab itu perhatikan cara kamu mendengar. Cara kamu mendengar firman. Minta urapan Roh Kudus supaya sampai percaya, sampai mulut mengaku dibenarkan. Perhatikan cara kamu mendengar, jangan ngantuk, jangan tidur, jangan bosan, diurapi Roh Kudus sungguh-sungguh. Perhatikan apa yang kamu dengar. Perhatikan caranya, perhatikan apa yang didengar. Firman Allah yang benar, firman pengajaran yang benar. Hanya itu yang boleh dengar. Jangan gosip, jangan ini, jangan. Firman pengajaran yang benar. Kalau dua ini memenuhi, maka yakin kita mendapatkan iman yang benar. Kita diselamat, kita mengaku dosa, hati percaya, mulut mengaku dosa, kita diampuni, diselamatkan, dan diberkati oleh Tuhan. Tidak dihukum, tidak dihukum. Perhatikan cara mendengar, perhatikan apa yang didengar. Ini dua. Itu penentu kita selamat atau dihukum, penentunya. Ya, Tuhan tolong. Kedua, iman yang benar meningkat iman yang suci. Iman yang suci itu ruangan suci. Ya, iman yang suci itu ruangan suci. Ya, iman yang suci adalah ruangan suci. Ya, menunjuk ruangan suci. Ruangan kedua, mari tunjukkan ruangan suci. Nah, itu Tuhan tolong kita semua. Nah, terutama alat yang terkena iman itu meja roti sajian. Itu alatnya, iman itu menunjuk meja roti sajian. Nah, ketekunan sekarang ini, ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci seperti sekarang ini. Ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Ya, nah, kenapa harus ada kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci? Persekutuan sama dengan persekutuan dengan firman pengajaran dan korban Kristus di kayu salib. Nah, kenapa firman pengajaran ditambah perjamuan suci, korban Kristus? Ya, sebab lewat makan minum perjamuan suci, korban Kristus, maka firman pengajaran benar menjadi darah daging, mendarah daging dalam hidup kita, mendarah daging dalam hidup kita. Nah, itu sama dengan menjadi iman yang teguh, iman yang suci. Saya ulangi, lewat makan minum perjamuan suci, maka pertama, firman pengajaran yang benar mendarah daging dalam hidup kita, menjadi darah daging. Kedua, menjadi iman yang teguh, iman yang suci, iman yang suci. Nah, ini iman yang teguh, iman yang suci sama. Kenapa butuh iman teguh, iman suci? Menghadapi singa. 1 Petrus 5 ayat 8.
Kenapa kita membutuhkan iman yang teguh, yang suci? 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah ini, jadi mengapa kita harus mempunyai iman yang teguh, iman yang suci? Sebab kita menghadapi singa setan yang beredar-edar dan menyerang kita dalam dua hal. Menyerang kita atau dengan dua serangan. Dengan dua serangan. Yaitu auman tadi 1 Petrus 5 ayat 8 mengaum. Auman singa. Artinya sekarang ini singa mengaum, auman singa. Artinya pencobaan-pencobaan. Kita menghadapi pencobaan-pencobaan di segala bidang. Ya, pencobaan-pencobaan di segala bidang. Apapun, bidang ekonomi, bidang pokoknya menyangkut tubuh, jiwa, roh itu. Bidang ekonomi, bidang rohani, bidang nikah, semua. Saudara, segala bidang menyangkut tubuh, jiwa, roh kita. Untuk membimbangkan dan menggugurkan iman kita. Untuk membimbangkan, kalau sudah bimbang, maka pasti gugur. Untuk membimbangkan dan menggugurkan iman kita. Untuk membimbangkan dan menggugurkan iman kita. Ya, Tuhan tolong kita semua. Kapan kita bimbang? Kapan kita gugur dari iman? Saat kita membesarkan pencobaan lebih dari firman pengajaran benar, lebih dari janji Tuhan. Kapan iman itu gugur? Kapan kita bimbang? Kapan iman itu gugur? Yaitu saat kita membesarkan pencobaan lebih dari firman pengajaran benar, lebih dari janji Tuhan. Nah, seperti 10 pengintai, saudara. Oh, memang Kanaan penuh susu, madu penuh, ini anggurnya luar biasa. Tapi hanya ada suku enak yang makan orang. Nah, jangan masuk, gugur iman. Itu hanya Yosua dan Kaleb tetap punya iman yang teguh, iman yang suci. Nah, ini saat menghadapi auman singa. Nah, untuk itu mari kita menerima firman nubuat, firman pengajaran. Amos 3 ayat 7 sampai 8. Amos 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ya. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada para hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum, siapa yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapa yang tidak bernubuat? Nah ini, oleh sebab itu kita harus mendengar firman nubuat, firman yang mengungkapkan tentang sesuatu yang belum terjadi tapi pasti terjadi. Firman yang mengungkapkan sesuatu yang belum terjadi tetapi pasti terjadi, yaitu tentang mempelai wanita Tuhan. Memang belum terjadi sekarang, tapi pasti terjadi nanti. Tentang mempelai wanita Tuhan. Dan tentang penghukuman Tuhan atas dunia. Itu firman nubuat. Itu sama dengan firman pengajaran yang benar. Suara singa Yehuda. Nah, jadi saudara, kita mulai sekarang kita harus mendengar firman nubuat. Firman pengajaran benar, suara singa Yehuda yang mengaum-ngaum juga untuk meneguhkan iman kita. Menjadi iman yang teguh, iman yang suci, sehingga kita tidak terpengaruh auman singa setan pencoba, si pencoba itu. Kita tetap punya iman yang teguh. Nah ini rumusnya. Oleh sebab itu kita harus mendengar firman nubuat. Firman pengajaran benar, suara auman singa Yehuda yang meneguhkan iman kita, membuat iman kita suci sehingga tidak terpengaruh, tidak terkalahkan oleh auman singa setan, auman singa setan, sehingga kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya pada firman pengajaran benar, tetap beriman kepada Tuhan, tidak gugur, tidak bimbang. Yang kedua, serangan yang kedua adalah tadi 1 Petrus 5 ayat 8, menggigit dan menelan orang yang dapat ditelannya.
menggigit dan menelan. Apa yang digigit, yang ditelan? Amos 3 ayat 12. Amos 3 ayat yang ke-12. Amos 3 ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa. Apa senangannya singa? 2 tulang betis atau potongan telinga. Demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Ini jadi menggigit singa setan itu menggigit dan menelan telinga dan betis. Telinga dan betis. Nah, itu menggigit telinga supaya kita tidak mau lagi mendengar firman pengajaran yang benar. Nah, itu tetapi membuka diri bagi dongeng. Kita tidak mau lagi mendengar pengajaran yang benar, tetapi membuka diri bagi dongeng. Nah, bagi dongeng itu saudara ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 sampai 4. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Ini betis ini yang digigit, ditelan telinga, sehingga tidak mau lagi mendengar firman pengajaran yang benar, tetapi membuka telinga bagi dongeng ajaran palsu, tidak berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Itu ajaran palsu tanpa dasar Alkitab, tanpa ayat-ayat Alkitab. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, pengajaran benar, dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Nah, ini jadi dongeng itu ajaran palsu yang tidak berdasarkan Alkitab, tanpa dasar ayat-ayat Alkitab, hanya berkanjang pada penglihatan yang sesuai keinginan daging. Itu berkanjang pada penglihatan yang sesuai keinginan daging, kemudian mengarah kepada ajaran setan-setan, sampai dicap antikris. Nah, ini setiap ajaran palsu ada cap antikris 666. Setiap kita tidak mendengar pengajaran benar, beralih pada dongeng, ajaran palsu, nah itu berdasarkan penglihatan. Oh, saya melihat ini, saya melihat surga, saya melihat neraka, saya ini, saya itu. Nah itu tanpa ayat-ayat firman. Penglihatan yang tidak sesuai kehendak Tuhan, tanpa ayat firman, yang sesuai keinginan diri sendiri, keinginan daging, yang mengarah kepada ajaran setan-setan, sehingga dicap oleh antikris. 666, hatinya dicap oleh antikris, diselar oleh antikris, diselar besi panas oleh antikris, cap 66, sehingga gugur dari iman. Itu telinga. Betis pendirian digigit supaya tidak memiliki pendirian yang teguh, pendirian yang tegas, pendirian yang kuat terhadap pengajaran benar. Nah, sehingga gampang digoyahkan oleh gosip, oleh ajaran palsu. Itu betis digigit, ditelan. Pendirian, tidak punya pendirian yang teguh, tidak punya pendirian yang kuat, tidak punya pendirian yang tegas terhadap firman pengajaran benar. Sehingga gampang diombang-ambing, digoyahkan gosip-gosip dan ajaran-ajaran palsu. Itu 1 Timotius 4 ayat 2. 1 Timotius 4 ayat 2. Mari 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu kemudian akan ada orang yang murtad, lalu mengikuti roh penyesat ajaran setan oleh tipu daya pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Nah ini, kalau telinga dan betis sudah digigit, ditelan oleh singa, maka kehidupan itu tidak tegas untuk mendengar
firman pengajaran benar, tidak tegas untuk berpegang teguh, berpendirian, berpegang teguh pada firman pengajaran benar, sehingga dia murtad, gugur dari iman, tinggalkan pengajaran yang benar, beralih pada ajaran setan-setan dan dibinasakan. Nah, itu saudara, Tuhan tolong. Nah, oleh sebab itu kita harus minta urapan Roh Kudus. Oleh sebab itu kita harus berdoa selalu, mohon urapan Roh Kudus atas hidup kita, sehingga kita dengan tegas. Nah, kalau daging tidak tegas, mendengar firman ya boleh ini, boleh itu, pendiriannya boleh ini, boleh itu, akhirnya gugur, murtad. Betul murtad. Nah, tetapi kita mohon urapan Roh Kudus sehingga kita bisa, kita tegas. Kita mohon urapan Roh Kudus kepada Tuhan sehingga kita bisa tegas. Hanya mendengar pengajaran benar, tegas, berpegang teguh pada satu pengajaran benar, menolak, tegas menolak ajaran lain. Nah, itu. Kita hanya dengaran pada firman, satu firman pengajaran benar. Saya ulangi, oleh sebab itu kita harus memohon urapan Roh Kudus kepada Tuhan sehingga kita tegas, hanya mendengar satu firman pengajaran benar, tegas berpegang teguh pada firman pengajaran benar, tegas untuk menolak ajaran-ajaran lain, sehingga kita hanya mendengar dan dengaran pada satu firman pengajaran yang benar. Kita mengalami penyucian hati pikiran. Kita mendengar dan dengaran pada firman pengajaran benar sehingga kita mengalami penyucian hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran. Markus 7, 21 sampai 23. Markus 7, 21 sampai 23. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul pikiran jahat. Saya satukan hati pikiran jahat ini. Hati pikiran jahat berisi: 1, percabulan. 2, pencurian. Hati-hati, mencuri milik Tuhan dan lain sesama, hati-hati. Pembunuhan, kebencian. 3, perzinahan. 4, keserakahan. 5, kejahatan. 6, kelicikan. 7, hawa nafsu. 8, iri hati. 9, hujat. 10, kesombongan. 11, kebebalan. 12. Nah, 12. Nah, ini 12. Hati pikiran yang jahat diisi dengan 12 keinginan jahat, najis, dan kepahitan. Itu. Nah, ini jadi hati yang jahat, hati pikiran yang jahat diisi oleh 12 keinginan jahat, najis, dan pahit. Tetapi jika disucikan, jika hati pikiran disucikan oleh firman pengajaran benar, maka hati pikiran diisi dengan 12 roti yang disusun menjadi 2 susun, masing-masing 6 buah. 66 kitab dalam Alkitab. Itu bagaikan meja roti sajian dengan 6 buah roti, 66 buku dalam Alkitab. Firman pengajaran yang benar. Hanya diisi pengajaran yang benar. Itu iman yang teguh, iman yang suci. Hati pikirannya hanya diisi dengan firman pengajaran. Sehingga kita memiliki iman yang teguh, iman yang suci, tidak bisa diombang-ambing oleh pencobaan, ajaran palsu, dan lain-lain. Dan kita tidak masuk dalam pembangunan Babel. Wahyu 18 ayat 2. Kita disingkirkan, kita dilepaskan dari Babel pelacur besar. Kita bebas dari pelacur besar. Iman yang teguh, iman yang suci. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh jahat, roh najis, tempat bersembunyi burung yang najis, yang dibenci. Nah, roh jahat, roh najis, kebencian, kepahitan, hilang semua. Itu Babel. Kita dibebaskan dari Babel. Kita dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Itu iman yang teguh, iman yang suci. Semoga kita menjadi iman benar dulu. Perhatikan cara mendengar apa yang didengar. Kalau itu betul, ya imannya benar. Kita dibenarkan. Kita diselamatkan
diberkati, tidak dihukum. Kemudian iman yang suci, iman yang teguh. Sehingga iman lewat kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci. Hati pikiran diisi pengajaran benar, sehingga tidak diombang-ambing, tetap percaya Yesus, tetap pegang teguh pengajaran benar, dan kita bebas dari Babel, kita dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan. Ayo layani Tuhan hari-hari ini itu dengan iman yang suci, iman yang teguh. Kalau orang tidak mau melayani Tuhan, imannya tidak teguh. Ya, karena tersandung, sudah berhenti aku melayani, itu iman yang tidak teguh, tidak suci. Tuhan tolong kita. Yang ketiga, iman yang sempurna. Ruangan maha suci. Iman yang sempurna. Ruangan maha suci. Ya, itu iman yang sempurna. Alatnya namanya buli-buli emas berisi mana. Buli-buli emas berisi mana. Nah itu ya, buli-buli emas berisi mana. Ibrani 9 ayat yang keempat. Ibrani 9 ini isinya tabut perjanjian. 3 isinya ya. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut emas. Di dalam tabut perjanjian tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, loh batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi isi dari tabut perjanjian, gereja sempurna adalah buli-buli emas berisi mana. Sama dengan iman yang sempurna. Isinya tabut perjanjian, gereja yang sempurna adalah pertama, buli-buli emas berisi mana. Sama dengan iman yang sempurna. Tongkat Harun bertunas berbuah, sama dengan pengharapan yang sempurna. 2 loh batu sama dengan kasih yang sempurna. Kasih sempurna. Itu buli-buli emas berisi. Saudara, itulah isi tabut perjanjian. Ada buli-buli emas, iman yang sempurna. Ada tongkat Harun yang bertunas berbuah, pengharapan sempurna. Ada kasih, 2 loh batu kasih yang sempurna. Saya ambil satu sesuai tema, itulah iman. Buli-buli emas berisi mana? Iman yang sempurna. Ini isinya gereja mempelai, gereja sempurna, mempelai wanita Tuhan harus punya iman yang sempurna. Sehebat apapun manusia, hanyalah buli-buli tanah liat. Buli-buli tanah liat. Itulah manusia. Sehebat apapun manusia hanya buli-buli tanah. Kalau diisi kepandaian dan lain-lain, buli-buli pualam. Buli-buli tanah liat meningkat menjadi buli-buli pualam. Diisi kepandaian, kekayaan jadi pualam, lebih berharga. Nah itu. Kalau saudara lebih keras lagi, nah ini menjadi batu kilangan. Saudara itu. Tanah liat menjadi batu kilangan, buli-buli tanah liat, buli-buli pualam menjadi batu kilangan, keras hati. Nah, itu orang yang kaya dan lain-lain, diisi perkara dunia, tidak diisi dengan firman Roh Kudus kasih Allah, jadi buli-buli pualam, akhirnya jadi batu kilangan. Sebagai keras hati, itu batu kilangan, keras hati. Nah, itu Babel. Itu dalam Wahyu, kitab Wahyu 18:21 itu Babel ditenggelamkan ke dalam lautan. Seorang malaikat kuat mengangkat sebuah batu besar sebesar batu kilangan lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan ia tidak akan ditemukan lagi. Nah ini Babel itu, hati-hati. Jadi orang buli-buli tanah liat kalau diisi hanya perkara dunia, kepandaian kayak buli-buli pualam. Nah itu, kalau terus dia berbuat dosa sampai batu kilangan. Itu adalah kehidupan yang dipakai dalam pembangunan Babel, kehidupan manusia berdosa, manusia darah daging yang berdosa, yang hanya menggembar-gemborkan perkara jasmani. Sehingga dipakai dalam pembangunan Babel dan dihukum selama-lamanya. Dihukum selama-lamanya. Nah itu. Tetapi jika kita melembutkan hati,
Jika kita melembutkan hati, maka buli-buli tanah liat akan diisi. Buli-buli tanah liat akan diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan menjadi buli-buli emas berisi mana. Nah, harus diisi mana? Buli-buli tanah liat diisi mana? Jadi buli-buli emas berisi mana? Itu isinya tetap, buli-bulinya yang berubah. Isinya firman pengajaran tetap. Manusianya ini yang berubah. Buli-buli tanah liat jadi emas kalau diisi mana. Buli-buli emas harus diisi mana sehingga bisa menjadi buli-buli tanah liat harus diisi mana sehingga bisa menjadi buli-buli emas berisi mana. Itu Mazmur 78 23 sampai 25. Mazmur 78 ayat 23 sampai 25. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan manna untuk dimakan, dan memberikan pada mereka gandum dari langit. Setiap orang makan roti malaikat, ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Manna sama dengan roti malaikat. Malaikat itu gembala. Jadi mana sama dengan roti malaikat, sama dengan firman penggembalaan yang diulang-ulang itu. Firman penggembalaan yang diulang-ulang menjadi makanan rohani untuk mendewasakan sidang jemaat. Nah, itu firman penggembalaan. Mana sama dengan roti malaikat. Firman penggembalaan yang diulang-ulang untuk menjadi makanan rohani bagi sidang jemaat domba-domba sehingga menjadi dewasa rohani sempurna seperti Yesus. Sempurna seperti Yesus. Nah, itu firman penggembalaan diulang-ulang. Nah, oleh sebab itu, supaya buli-buli tanah liat menjadi buli-buli emas berisi mana, maka kita harus tergembala dengan benar dan baik. Tergembala dengan benar dan baik. Nah, itu, saudara. Tuhan tolong kita semuanya. Ayo hari-hari ini jangan beredar-edar, tergembala dengan benar dan baik. Itu syaratnya buli-buli emas, buli-buli tanah liat bisa jadi emas. Diisi mana? Firman penggembalaan, firman pengajaran benar yang diulang-ulang dalam penggembalaan menjadi makanan rohani yang mendewasakan, menyempurnakan kita semuanya. Nah, Tuhan tolong kita semua ya. Semoga kita mengerti. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggal sendiri. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ya, jadi ini buli-buli emas tadi ayat yang ke-7 harus diisi harta surga. Buli-buli tanah liat, bejana tanah liat, buli-buli tanah liat harus diisi dengan harus diisi dengan bejana tanah liat. Turun. Harta ini bejana tanah liat harus diisi harta surga. Itulah mana. Firman pengajaran benar yang diulang-ulang, firman penggembalaan. Saja diisi mana? Supaya pertama kita mendapat kekuatan ekstra, kekuatan yang melimpah. Kita mendapatkan kekuatan yang melimpah-limpah, kekuatan ekstra dari Tuhan untuk menghadapi ini. Dalam segala ditindas, tidak terjepit, habis akal. Untuk menghadapi percikan darah, menghadapi ujian, menghadapi salib. Ada kekuatan melimpah-limpah, kekuatan ekstra dari Tuhan untuk menghadapi percikan darah, salib, ujian, sengsara daging tanpa dosa. Nah, ini saja. Sehingga kita tidak tadi terjepit, kami habis akal, tidak putus asa. Kita tidak kecewa, tidak putus asa.
Kita tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Tetapi, tetapi supaya iman kita meningkat menjadi iman yang sempurna. Tetapi supaya iman kita meningkat menjadi iman yang sempurna. Nah ini, jadi kenapa kita harus diisi buli-buli tanah liat diisi dengan mana? Supaya mendapat kekuatan ekstra. Ini yang pertama, supaya mendapat kekuatan ekstra dari Tuhan untuk menghadapi ujian. Sehingga kita tidak kecewa, tidak putus asa, tapi justru kita mendapatkan iman yang meningkat menjadi iman yang sempurna. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Menjadi iman yang murni, yang sempurna. Itu saja iman yang sempurna. Itu tadi, yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Itu kenapa harus ada ujian. Jadi kita diisi mana supaya punya. Kenapa kita harus diisi mana? Pertama, kita mendapat kekuatan ekstra menghadapi ujian. Sehingga kita tidak putus asa, tapi punya iman yang sempurna, yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Itu tertulis di 1 Petrus 6 ayat 6, 1 Petrus 1 ayat 6 ayat 7, siap dalam kemuliaan, memperoleh pujian, kemuliaan, kehormatan pada Yesus menyatakan diri. Tapi ditulis juga Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman yang sempurna. Kalau ada iman sempurna, pasti ada pengharapan sempurna, pasti ada kasih sempurna. Tabut perjanjian selesai. Gereja sempurna mempelai wanita yang sempurna. Adakah iman? Jika Yesus datang kedua kali, adakah iman yang sempurna di bumi? Nah, ini harus punya. Lewat ujian. Makanya harus diisi pengajaran. Harus diisi mana? Penggembalaan. Yang diulang-ulang pengajaran benar. Supaya kuat menjadi sempurna iman kita. Kuat menghadapi ujian, menjadi sempurna iman kita. Bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Nah itu tadi. Jadi kenapa kita harus diisi, buli-buli tanah liat harus diisi mana? Firman penggembalaan, firman pengajaran diulang. Satu, supaya mendapat kekuatan, diuji, punya iman sempurna. Kedua, 2 Korintus 4 ayat 10. 2 Korintus 4 ayat yang ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Nah, tubuh tanah liat hancur, tubuh Yesus nyata, emas nyata dalam hidup kami. Ini artinya, saudara, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam kehidupan kita, artinya terjadi pembaharuan. Firman pengajaran benar, mana? Firman penggembalaan, firman pengajaran benar sanggup membaharui kita. Dari buli-buli tanah liat menjadi buli-buli emas. Berisi mana? Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ya itu saja. Buktinya manusia sempurna seperti Yesus berubah manusia daging menjadi manusia rohani. Buktinya tidak ada dusta lagi. Efesus 4 ayat 25. Efesus 4 ayat yang ke-25, 24-25. Efesus 4:25. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini manusia baru. Apa manusia baru? Karena itu buanglah dusta, tidak boleh dusta. Berkata benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota.
Tidak boleh ada dusta. Itu pembaruan manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Tidak boleh ada dusta. Jujur. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jujur. Saudara, jujur. Nah, itu semoga kita bisa mengerti. Saudara, ini jujur. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Jujur itu rumah doa. Jujur itu rumah doa. Kita bisa menyeru nama Yesus. Saudara, kita bisa menyeru nama Yesus menghadapi apapun di bumi ini. Kita bisa menyeru nama Yesus. Jujur itu rumah doa. Kita bisa menyeru nama Yesus saat menghadapi ujian, saat menghadapi pencobaan, saat menghadapi kemustahilan. Kita menyeru nama Yesus dan kuasa nama Yesus sanggup. Nah itu. Kita percaya Yesus, menyeru nama Yesus, maka kuasa nama Yesus sanggup mengadakan mujizat-mujizat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak ada menjadi ada. Untuk memelihara kehidupan kita. Tidak ada jadi ada. Untuk memelihara kehidupan kita di tengah kesulitan dunia. Sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Mari. Juga mustahil menjadi tidak mustahil. Segala masalah yang mustahil diselesaikan oleh Tuhan. Itu rumah doa. Hanya percaya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, iman, dan berseru nama Yesus. Maka kuasa nama Yesus sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, memelihara hidup kita. Mustahil menjadi tidak, menolong kehidupan kita, menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Bagi manusia tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan tolong semuanya. Dan memberikan juga kuasa nama Yesus sanggup melakukan apa saja yang tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita lakukan. Biar kita menyeru nama Yesus, kita percaya kepada Dia, menyeru nama Yesus, dan Tuhan akan tolong kita. Sampai jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan sempurna seperti Dia. Saudara, mempelai wanita surga yang tidak salah dalam perkataan, siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai, hanya bersorak-sorai haleluya, masuk Firdaus 1000 tahun damai, masuk Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Ayo kita minta iman yang benar menghadapi penghukuman yang akan datang, saudara. Ini sampai kiamat nanti, ayo kita pertahankan iman. Minta iman yang benar, iman yang teguh, suci, dan iman yang sempurna. Hanya percaya Yesus, menyeru nama Yesus, maka kuasa Tuhan akan turun. Iman bekerja, kuasa Tuhan turun untuk melakukan apa saja bagi kita sampai kesempurnaan. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyi Hatiku Percaya. Kita akan menyanyi Hatiku Percaya. Suplemen, Hatiku Percaya. Kita menyanyi, serahkan seluruh hidup yang tidak bisa dilakukan, tidak bisa dipikirkan. Percaya, menyeru nama Yesus. Percaya, menyeru nama Yesus. Tuhan akan tolong kita semuanya. Puji Tuhan. Hatiku Percaya, nomor 69. Ya, mari. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita bangkit berdiri bersama. Hatiku percaya,
hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Dengan apapun yang terjadi, tetap percaya, jangan gugur dari iman, jangan bimbang, jangan dihukum, percaya kepada Dia. Jangan kecewa. Sekali lagi, yang sudah lemah, yang kecewa dan lain-lain, angkat dua tangan dengan yang mustahil, percaya kepada Dia, serukan nama Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Beri kekuatan ekstra kepada kami, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Jangan kami kecewa, putus asa, jangan bimbang, tapi kami tambah percaya Tuhan. Menghadapi kemustahilan, tambah percaya kepadamu Tuhan. Iman yang teguh, iman yang sempurna Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja, kuasa nama Yesus yang bekerja sampai kesempurnaan Tuhan. Sampai kami bersama Tuhan, bersama keluarga kami selama-lamanya, bersama sidang jemaat selama-lamanya di Yerusalem yang baru. Terima kasih, turunkan tangan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang sudah dipersiapkan adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, sudah diberkati. Anggur yang dipersiapkan sudah diberkati adalah darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan Tuhan, kuasa nama Yesus, sanggup melakukan apa saja bagi kami, sanggup menguatkan kami, sanggup memulihkan kami, sanggup menyempurnakan kami semua, menyembuhkan kami, menyempurnakan kami, sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita nyanyi kornya, dengan kemudian perjamuan suci akan dipersiapkan. Hatiku percaya. Kalau sudah bangkit berdiri, letakkan di dada. Letakkan di dada sekali lagi. Beri keyakinan Tuhan. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Kami percaya saat kami makan minum perjamuan suci, firman pengajaran mendarah daging menjadi iman yang benar, iman yang teguh, iman yang sempurna. Kami menjadi rumah doa Tuhan. Kami hanya menyerah sepenuh, percaya sepenuh, hanya berseru berserah kepadamu. Tuhan, tolong, kuasa namamu menolong kami semua.
sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Kuasa nama Yesus yang bisa melakukan apa saja. Bukan cuma menyembuhkan, tapi melakukan apa saja bagi kami sampai menyempurnakan kita semua. Kalau ada penyakit bisa diraba tangan kiri raba. Jika tidak bisa letakkan di dada. Kita berseru berserah kepada Tuhan. Ada yang lain-lain juga, mungkin dosa-dosa, mungkin kemustahilan, apa saja, letakkan tangan kiri di dada. Berseru berserah, percaya hanya kepadanya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Ingat Yesus, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai di awan permai bersama dia, bersama keluarga, bersama seluruh jemaat, sampai di Yerusalem baru, kekal selamanya. Angkat dua tangan ke atas, di mana suami, di mana istri, di mana anak, orang tua, cucu, dan doakanlah supaya kita menjadi satu kesatuan di awan permai. Tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang harus dihukum dalam penghukuman terakhir, binasa selamanya. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Oh haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Jangan ada yang ketinggalan jika engkau datang kembali kedua kali. Oh haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Ya lawasa, oh haleluya, haleluya, haleluya. Kuatkan kami, tetap iman yang benar, iman yang teguh, iman yang suci, sampai satu waktu iman yang sempurna seperti Engkau Tuhan. Oh haleluya. Apapun yang kami hadapi tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Tetap menyeru nama Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih, tetapkan firman-Mu dalam kami semua. Berkati sidang jemaat di Mojokerto dengan berkat-berkat surga, berkat rohani jasmani, berkat rumah tangga, merasa suasana surga dalam hidup mereka. Demikian mereka mengucap syukur, ada kesaksian selalu di dalam Engkau. Terima kasih, pengorbanan-pengorbanan apapun bentuknya, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan, untuk keluarga hamba-Mu di sana Tuhan, semuanya balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih, pembangunan Engkau yang menyelesaikan secara sempurna, Engkau yang tolong semuanya. Terima kasih, bukakanlah firman-Mu selalu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Berikan kami panjang umur semua, sehat kuat melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.